Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada Samsung J7 Pro ya. LCD-nya pecah, teman-teman. Hampir 1 minggu ini saya dapat servisan yang sama, teman-teman. Maksudnya tipe HP sama dan kasusnya sama seperti yang sudah saya upload di sini, teman-teman. Jadi ya tidak saya bikin konten ya, karena buat apa kalau sama. Nah, ini ada satu yang beda, teman-teman. Ya sebenarnya ini bukan pertama ya, saya sudah beberapa kali, tapi terakhir saya ganti LCD J7 Pro ini tahun 2022. Ya sudah setahun lebih ya. Ya sebenarnya ini sudah apa ya? Maksudnya tutorial ini sudah basi ya. Karena ini HP lama dan ya mungkin sudah jarang orang yang menggunakan HP ini ya, teman-teman. Namun ya ini sebagai ya apa ya? Saya mengganti LCD Samsung J7 Pro ini metodenya seperti ini, teman-teman. Sebelumnya perlu diketahui kalau LCD KW untuk J7 Pro ini itu kualitasnya ya parah ya, teman-teman. Untuk yang KW ya, yang murahnya. Dan seperti yang pernah saya bilang di video-video sebelumnya ya, LCD-nya itu tebal banget, sementara bagian pinggirnya itu tipis. Jadi untuk bagian tengahnya dia bisa sampai ke frame ya, tapi untuk bagian pinggirnya, atas bawah itu terangkat, teman-teman. Artinya dia tidak akan menyentuh ke bezelnya ya. Nah, ini tidak akan menyentuh bezel, teman-teman. Nah, karena ini LCD-nya tebal, teman-teman. Lapisan-lapisannya itu sangat tebal. Makanya para teknisi senior itu ada yang menggurinda. Nah, ini frame-nya ada yang ditipiskan dahulu, teman-teman, biar bisa pas. Atau ada sebagian teknisi yang memberikan semacam double tip ya, list di bagian sini pinggirannya. Tujuannya biar LCD ini pinggirannya pun bisa menyentuh ke bezelnya, dan supaya tidak pecah saat pemasangan. Jika ditekan bagian atas atau bawah ya, itu rentan untuk pecah ketika pemasangan. Namun saya caranya menggunakan cara yang mungkin ekstrim ya buat saya. Ya karena saya kalau mau menipiskan frame-nya juga tidak bisa, tidak punya alatnya, dan untuk memasang list juga ya buat saya agak ribet ya. Jadi cara yang saya gunakan, saya memaksimalkan lem di semua pinggirannya dan juga menambahkan double tip pada frame-nya. Karena J7 Pro ini kan aslinya atau bawaannya itu full lem ya. Semuanya dilem. Enggak cuma di bezelnya, tapi sampai ke tengah-tengah itu full dengan lem untuk J7 Pro kalau masih bawaan ya, teman-teman. Nah, makanya saya akan mengikuti trik seperti itu, namun dengan double tip untuk bagian nah ini tengahnya ini ya, teman-teman. Ini tujuannya supaya LCD itu bisa menempel di frame
tidak bergerak-bergerak, sementara untuk pinggirnya ini saya maksimalkan lemnya teman-teman, lebih banyak dari biasanya. Tujuannya biar pinggirannya ini nempel ya, atau ada bisa menyentuh walaupun tidak langsung ke bezelnya, dan supaya tidak ada ruang kosong di bagian atas, karena itu bagian atas bagian yang paling bisa pecah ya, kemungkinan pecah saat pemasangan jika dilakukan penekanan. Nah ini saya langsung pasang ya. Tapi kalau menggunakan metode ini, teman-teman harus pastikan dulu ya, tombol power, volume berfungsi, konektor cas, speaker, mic-nya juga semuanya berfungsi ya. Karena dengan metode yang saya pakai ini, kedepannya ini akan sulit dibuka teman-teman. Ya kecuali jika menggunakan LCD separator ya mungkin bisa. Tapi kalau hanya menggunakan blower manual seperti yang biasa saya lakukan ya, sepertinya akan sulit ya teman-teman. Mungkin bisa, tapi peluangnya tipis, kemungkinannya pecah, kemungkinannya ya. Tapi sejauh ini saya juga belum pernah mengangkat LCD J7 Pro yang pernah jadi konsumen saya ya. Dan tetangga saya yang terakhir tahun 2022 itu sampai sekarang masih dipakai, belum pecah lagi gitu maksudnya. Nah ini cara saya teman-teman. Jadi saya maksimalkan di pengeleman. Tujuannya selain untuk merekatkan, juga untuk menghindari ada cahaya yang keluar ya teman-teman. Karena ya ini kan LCD-nya terangkat teman-teman, jadi cahaya pasti keluar. Makanya saya maksimalkan dengan pengeleman. Ini cara termudah ya teman-teman. Yang penting kita ada komunikasi dulu dengan pemilik HP-nya ya, bahwasanya ini tidak akan presisi, karena ini LCD yang murah teman-teman, dan pemilik HP juga setuju ya. Jadi langsung saya eksekusi seperti yang pernah saya lakukan beberapa kali sebelumnya ya untuk J7 Pro ini. Nah bagian ekstrim lainnya saya gunakan penjepit LCD teman-teman. Nah ini kalau dulu saya ngikutin para senior ya dengan menggunakan lakban, namun terakhir itu saya merasa pede dengan ya ini penjepit LCD pun saya jadi. Yang penting LCD dalam keadaan nyala, jadi bisa sambil dipantau ya sesekali. Nah ini saya nekat teman-teman, tapi ini sudah saya lakukan beberapa kali ya di Samsung seri ini, dan hasilnya cukup memuaskan untuk LCD KW ya. Cahaya tidak ada yang keluar, terus kekuatan lem juga beruji ya karena cukup banyak, dan yang pasti tidak ada cacat setelah pemasangan. Nah ini saya diamkan agak lama teman-teman, karena ini lemnya banyak ya, jadi saya diamkan lebih lama dari biasanya. Ini sampai berjam-jam teman-teman, sampai saya tinggal kemana gitu ya. Nah ini saya pastikan cek lagi dah
tidak ada cahaya yang keluar. Kalau ada cahaya sedikit keluar, bisa dikasih lem ya, di bagian yang mungkin setitik cahaya yang masih keluar itu bisa ditutup dengan lem ya sebelum kering. Nah, ini sudah beberapa jam teman-teman. Langsung saya buka dan ya seperti inilah hasilnya. Untuk LCD tidak cacat dan cahaya pun tidak ada yang keluar ya. Namun ini posisinya jadi sedikit lebih tinggi. Yang pernah ganti J7 Pro dengan LCD KW pasti tahu ya, posisinya akan sedikit terangkat. Kecuali jika teman-teman mau menipiskan terlebih dahulu framenya ya, dengan Gurinda atau Gurinda Mini ada ya kalau tidak salah ya, atau bagaimanapun caranya teman-teman, biar framenya bisa tipis sehingga LCD-nya bisa masuk semua dan bagian pinggirannya pun bisa menyentuh ke bezel-bezelnya ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.